Baik, selamat malam untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dan senantiasa diberkati oleh Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahwa kita selalu hidup berkarya di tengah dunia ini. Dan kita diberikan tugas oleh Allah untuk menjalankannya di tengah dunia. Terutama memuji dan memuliakan Allah dalam menjalankan tugas-tugas dan karya kita itu sendiri. Kita diajak dalam sabda Tuhan secara khususnya dalam Kolose pasal 2, pasal 3 ayat 23, di mana kita diajak bahwa bagaimana juga apa yang kita perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bagaimana kita menjalankan tugas-tugas dan karya kita itu sendiri. Tugas yang kita lakukan merupakan sebuah persembahan karena Allah sendiri hadir di tengah dunia lewat segala macam ciptaan dan terutama manusia yang diciptakan secara khusus oleh Allah dengan memiliki pikiran dan perasaan sehingga ia mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab itu sendiri di tengah dunia ini. Para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menyimak seluruh kehidupan kita, bagaimana bahwa kita diajak oleh Rasul Paulus dalam menyampaikan suratnya kepada jemaat di Kolose, mengajak agar semuanya menjadi satu anggota, yaitu anggota keluarga, anggota rumah tangga untuk bekerja secara bersama. Ayat 23 tadi mengantar kita semua untuk memahami satu perikop besar ini. Sehingga kita semua tahu apa yang kita ditugas, apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kita yang telah Allah berikan bagi kita. Satu contoh bahwa ada seorang pemain bola ya. Dia benar-benar menjalankan tugasnya untuk Tuhan. Bukan berarti bahwa dia menyembah atau memberikan secara nyata kepada Tuhan, tetapi bagaimana dia menjalankannya di tengah dunia ini. Seorang pemain bola ini dia berasal dari keluarga miskin, keluarga yang sangat sederhana, dia mengalami berbagai macam pergolakan hidup, berbagai macam tantangan di tengah dunia ini. Sejak kecil dia sudah hidup dalam keadaan susah. Sejak kecil dia sudah mengalami berbagai macam hal yang menantang dia untuk bisa bangun dan bergerak dan bekerja. Pemain bola itu pasti terkenal, kita semua tahu, yaitu Mane, yang saat ini dia bermain untuk klub Liverpool. Dia gajinya 1 tahun 14 miliar, ya, gajinya 1 tahun 14 miliar. Tetapi apa yang ia perbuat? HP-nya itu layarnya masih pecah sampai saat ini. Ketika bersama-sama temannya semua dengan mobil yang mewah dan lain sebagainya, dia dalam kesederhanaannya. Dan ketika wartawan mengejar dan bertanya kepada Mane, kenapa kamu pegang HP jadul? Kenapa kamu tidak pernah membelinya? Kamu punya uang begitu banyak. Dia katakan apa? Saya memiliki uang yang begitu banyak, saya bisa beli mobil mewah, bisa beli HP, bisa beli apa saja, bisa. Tapi saat ini saya melihat, saya memberikan bantuan kepada orang miskin, menyokong kehidupan orang-orang sederhana, orang-orang yang membutuhkannya, dan membantu membangun stadion, membantu membangun sekolah, membantu ekonomi masyarakat di Senegal, di pelosok-pelosok yang membutuhkan bantuan uluran tangan dari setiap orang. Maka apa yang saya rasakan, kepedihan, dan lain sebagainya yang telah saya alami dari masa kecilku, disinilah saya mempersembahkan semuanya bagi mereka. Disinilah bahwa satu tugas di mana Mane mendapat menjalankan tugasnya untuk melayani sesamanya. Di mana tugas yang ia lakukan sebagai seorang pemain bola dan ia juga mampu bekerja untuk Tuhan itu sendiri yang ia layani, ia berikan bagi sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Kita semua juga sama. Kita semua diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam tugas dan tanggung jawab kita. Sehingga kita dikatakan bahwa yang kita perbuat untuk Allah, bukan untuk manusia. Kenapa harus ada pembedaan antara untuk Allah dan manusia? Karena untuk Allah berarti manusia benar-benar dengan cermat, berpikir secara positif, dengan hati yang terbuka memberikan diri bagi sesamanya. Sedangkan untuk manusia kadang diukur dari berbagai macam sudut pandang dengan ukuran manusia. Sehingga kita diajak
untuk menjadi anak-anak Allah yang setia, anak-anak Allah yang mau bekerja untuk Tuhan itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, begitupun kita kembali kepada kehidupan keluarga kita. Bagaimana kita sebagai satu anggota di dalam keluarga itu. Sebagai keluarga kita saling melengkapi satu sama lain. Apa yang menjadi terpenting dan utama untuk kita jalankan hidup kita di dalam keluarga itu. Yang kita utamakan apa? Apakah untuk diri sendiri ataukah untuk kehidupan keluarga kita? Di sana ada suami, ada istri, dan ada anak-anak. Apa yang menjadi keutamaan di dalam keluarga itu, apakah kita mampu menjalankan atau tidak. Sehingga figur seorang bapak yang baik, figur seorang mama yang baik dapat tercermin di dalam keluarga itu sendiri. Kita semua diajak ya, bahwa bagaimana kita menjalani hubungan kita sebagai anggota-anggota rumah tangga itu sendiri. Sebagai keluarga Allah yang nyata di tengah dunia ini. Jadi kita berdoa, semoga Tuhan selalu dan senantiasa membimbing, menuntun, memberkati kita dalam setiap usaha dan karya kita. Karena Allah sudah memberikan tugas dan tanggung jawab itu bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini, terutama melayani Allah sendiri. Melayani Allah berarti kita melayani sesama kita. Kita membuat sesuatu yang baru bagi kehidupan ini dalam membantu, dalam menjalankan, memberikan cinta kasih sayang itu kepada sesama kita. Seperti apa yang saya ceritakan tadi tentang Mane sebagai seorang pemain bola itu sendiri. Banyak orang juga melakukannya, ya. Banyak orang juga melakukannya untuk membantu sesamanya sebagai wujud nyata dari imannya akan Allah itu sendiri. Ya, jadi kita semua berdoa semoga Tuhan senantiasa membimbing kita semua. Roh senantiasa menggiring kita, membawa kita pada jalan hidup yang baik. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan, ya, satu kesatuan di mana Bapa hadir bersama kita, Kristus hadir bersama kita, memberikan yang terbaik bagi kita sebagai contoh dan teladan. Nah, disitulah kita dikuatkan oleh Roh itu sendiri. Nah, sehingga apa yang telah kita perbuat sejak awal tadi, satu contoh kecil ketika kita melakukan perbuatan kecil dalam mewujudkan iman kita, dalam kedekatan kita dengan Allah, satu contoh bahwa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itulah kita sudah bersatu dengan Allah. Tugas kita sebagai orang yang beriman sedang kita laksanakan, sedang kita buat di tengah-tengah kehidupan kita dalam menjalaninya sebagai orang beriman itu sendiri. Jadi para saudara yang terkasih dalam Kristus, semoga kita semua memperoleh kekuatan dan kita dimampukan oleh Roh Allah sendiri dalam bekerja dan berkarya untuk Tuhan itu sendiri. Ya, jadi kita berdoa semoga Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu dan senantiasa berada bersama kita sehingga kita tidak bekerja untuk dunia, kita tidak bekerja untuk manusia, tetapi kita merasa bahwa saat ini kita melayani Allah sendiri. Nah, disitulah kita mau dengan kerendahan hati kita mengandalkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya. Dalam lagu tadi luar biasa, dalam doa ibu tadi luar biasa, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau memang kita benar-benar mendekatkan diri kita mengandalkan Allah sendiri. Bahwa di dalam seluruh pekerjaan kita, kalau kita mengandalkan Allah, berarti tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang diabaikan. Kalau kita benar-benar melaksanakan dengan hati kita yang terbuka, polos, tulus, dan ikhlas dalam menjalankannya dan membantu orang lain, pikiran yang positif, berarti semua yang Allah dapat memberikannya kepada kita semua. Jadi mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua dalam perkumpulan karismatik ini, semoga kita semua diberkati oleh Allah sendiri. Apakah kita puji-pujian dulu ataukah lanjut?